resah dunia. Ada cahaya lembut menyapa jiwa. Langkah kecil menuju ridhonya, bersama cinta kasih sayangnya. Majelis penuh hati, mengukuhkan hati, menuai ketentraman dalam keimanan, membina bersama sukses mulia mafahim berkah Sang Maha Kuasa. Be, ngomong-ngomong lagi di mana, Be? Lagi di alam nih kayaknya, Be. Ya, Kelihatan. lagi di Sentul ini ada Akademi Entrepreneur. Jadi Oh, hari dari hari Kamis sampai hari Ahad ya. alhamdulillah padat kegiatannya, tapi masih menyempatkan pagi hari ini bertemu dengan Bapak Ibu sahabat hati semuanya. Baik, Bapak mohon izin mungkin bisa di-spill atau diberikan pengantar ya terkait dengan materi kita pagi hari ini. Kira-kira pembahasannya seputar apa, Bu? Pembahasannya seputar rezeki lah ya. Jadi orang mengira datangnya rezeki itu kalau kita kerja keras, kita cerdas, kalau kita bisnis ya. Tapi jarang yang membahas dalam suasana hati. Kan kita mengasah hati ya. Ternyata suasana hati itu bisa berpengaruh terhadap kelancaran rezeki kita. Nah, hari ini kita fokus bagaimana supaya kita kemudian melepaskan cemas di dalam diri kita, kemudian rezeki datang mengalir deras, datang silih berganti tiada henti. Nah, gitu kira-kira. Masya Allah. Ini ada ilmiahnya juga ya berarti ya? Lah, kalau pembahasan remaja itu kan satu wajib ilmiah, ilahiyah, ya, kemudian amaliyah. Nah, secara ilmiah insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, secara ilahiyah, ya insya Allah ya, supaya kita juga tidak mengajarkan ilmu yang menyesatkan, dan insya Allah mudah diamalkan, amaliyah. Makanya saya berharap kepada sahabat sekalian, kalau sudah ikut acara, yang penting itu diamalkan, dipraktekkan. Karena selalu materinya dikemas dengan sesuatu yang memang mudah diaplikasikan. Jadi bukan sekedar wacana gitu, tapi memang diaplikasikan. Itu maksudnya. Masya Allah ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat hati semua. Apalagi yang mungkin hari ini sedang ada cemas-cemasnya sedikit gitu ya. Jadi di materi ini insya Allah cocok gitu. Apalagi cemasnya bukan urusan yang lain, betul-betul urusan rezeki. Nah ini insya Allah semoga bisa memberikan tambahan insight supaya nanti kita bisa praktek ya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Bang, amin. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat hati, karena sudah di-spill kisi-kisinya, pembelajaran kita sudah siap. Mohon izin, sepertinya juga terlihat ada visual yang berbeda, flyernya juga yang tadinya ala-ala MHJA, sekarang sudah putih hijau. Nah, kira-kira ada apa sih sebelum nanti materi akan kita terima atau akan kita dengarkan sama-sama? Sebelum itu, mari sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah Kampung Ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Azaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Mari bersama menanam kebaikan, karena dari wakaf kita sedang menata ulang peradaban, menciptakan masa depan yang lebih adil, berdaya, penuh keberkahan, dan berdampak jangka panjang. Kampung Ekopreneur menyuburkan dan mengalirkan kebaikan. Baik, pada Bapak Jamil Azaini, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini dipersilahkan. Terima kasih Mas Duga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi ya. Di halaman 1 saya lihat wajah-wajah yang segar. Full senyum, ya insya Allah banyak senyum, karena senyum itu mengundang rezeki ya. Kata pepatah Cina, jangan pernah membuka warung kalau tidak punya senyuman ya. Jadi mari kita full senyum ya, kayak Bu Mia itu senyumnya ya.
Apa namanya? Insya Allah ya. Kalau senyumnya itu membuka lebar, rezeki kita juga insya Allah dilebarkan oleh Allah. Baik, pagi hari ini eh, itu yang virtual backgroundnya itu, ya itu adalah masjid yang sedang akan kita bangun ya di kampung Ekopreneur ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah diresmikan Bapak Ibu bisa datang ke situ ya. Dan kalau datang ke situ insya Allah dapat pembekalan ya berkaitan dengan gimana supaya rezeki kita makin berlimpah, gimana hidup kita sumadaya makin berkah gitu ya. Mohon doa restunya. Insya Allah kalau doa tanggal 25 makbul mungkin ya, hari gajian bagi sebagian orang ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan membahas tentang eh, gimana sih hubungannya hati itu dengan rezeki gitu ya. Jadi insya Allah ya, pembahasan-pembahasan kita selanjutnya itu kita akan selalu mengaitkan dengan ya dua H yang sebagaimana saya sampaikan pekan kemarin ya, hati dan juga harta gitu ya, atau rezeki. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kita itu perlu melepaskan cemas ya dan membuka aliran rezeki kita itu semakin deras gitu ya. Karena ternyata suasana hati itu berpengaruh ya. Dulu saya termasuk yang tidak eh, terlalu yakin. Emang suasana hati itu menentukan rezeki gitu ya. Bukankah kalau kita rezeki ingin datang, supaya rezeki datang Allah kirimkan kepada kita, ya sudah kita kerja keras, kita kerja cerdas ya. Kalau menggunakan kuadran Kiyosaki ya kita jadi employee, atau kita jadi self employee, atau kita jadi business owner, atau kita jadi investor gitu ya. Tapi perjalanan hidup saya ternyata mengantarkan pada pemahaman bahwa ternyata rezeki itu akan mendatangi orang-orang yang hatinya itu memang bersih, hatinya itu jernih gitu ya. Jadi sebagian besar orang yang konsultasi ngobrol dengan saya ya, kemudian ada problem berkaitan dengan ekonomi ya, berkaitan dengan rezeki, itu biasanya suasana hatinya ya yang apa namanya? Yang dipenuhi kecemasan, dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi amarah gitu. Itu ternyata berpengaruh gitu ya. Dan kemudian saya baca-baca kitab, saya baca-baca jurnal, ternyata itu memang mempengaruhi. Nah, salah satunya yang saya tampilkan pada kesempatan kali ya. Eh, Sahabat sehati sekalian, nggak usah khawatir kalau ada yang cemas, ya, karena cemas itu manusiawi. Namun nggak boleh dipelihara. Ya, kenapa? Ya, memang benar cemas manusiawi. Namun ya secara iman, kalau kita sering cemas, khususnya berkaitan dengan rezeki, misalnya, itu berarti kita pertanda bahwa kita itu meragukan bahwa Allah telah menjamin rezeki hambanya. Sehingga kita cemas. Padahal kalau kita itu beriman, kita yakin bahwa rezeki nggak bakal ketuker, ya rezeki yang Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz itu tidak akan hilang dari kita, ya apa namanya, guru-guru kehidupan sudah mengajarkan kepada kita, ya cicak yang merayap makanannya itu terbang tapi dia bisa tetap makan gitu ya. Itu cicak yang tidak diberikan kemampuan untuk mengolah pikiran, ya mengolah apa kecerdasannya, ya dia mampu menangkap makanan yang terbang. Apalagi kita manusia yang diberikan otak, diberikan akal pikiran, ya saya yakin itu harusnya lebih meyakinkan kita bahwa rezeki itu nggak bakal ketukar. Nah, kalau kita cemas itu secara imani itu meragukan bahwa Allah itu telah menjamin rezeki kita. Ya. Dan kalau secara akademik, ternyata cemas itu kalau Anda belajar psikologi itu ya, ada mode survival. Survival ya bertahan atau nyerang gitu ya, atau kabur gitu ya. Dan ternyata kalau dalam suasana seperti ini, itu akan memunculkan hormon kortisol. Hormon kortisol kita meningkat, begitu hormon kortisol kita itu meningkat, maka kemudian apa? Kegelisahan semakin muncul ya, dan kemudian menutup jalan pikiran kita sehingga ide-ide kreatif nggak muncul, ya pikiran-pikiran segar nggak muncul, sehingga apa? Kita akhirnya kehilangan peluang, kehilangan kesempatan, ya kehilangan kebaikan karena yang muncul hormon kortisol. Jadi dalam tubuh kita itu ada 5 hormon ya, 4 itu hormon baik, 1 itu hormon buruk. Hormon buruk itu kortisol, maksudnya bisa berdampak lebih ke negatif ya. Dan kalau kita cemas itu hormon kortisol kita itu meningkat ya. Sehingga pikirannya tertutup, susah terbuka. Ide-ide segar susah keluar ya. Hal-hal baru susah dirumuskan ya. Akhirnya kita kehilangan banyak peluang, kita kehilangan banyak kesempatan. Ya, kalau berdasarkan ilmu tasawuf ya, ternyata cemas itu hijab batin. Hijab batin yang menghalangi turunnya rezeki. Kenapa? Ya, karena hati yang cemas itu menolak rezeki. Ya, jadi eh, hati-hati ya, kelihatannya biasa aja tuh. Enggak, ternyata cemas itu adalah hijab batin yang menghalangi turunnya rezeki. Kalau Anda kemudian pernah membahas teorinya David Hawkins tentang energi, tentang kesadaran, David Hawkins juga mengatakan energi yang di bawah 200 itu membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita kalau toh tumbuh itu destruktif, merusak.
Nah, salah satu energi yang di bawah 200 itu adalah cemas. Nilainya cuma 100. Ya. Dan ternyata begitu kita cemas, ya, suasana hati yang di bawah 200 itu, salah satunya cemas itu akan menarik 3K. Akan menarik kekurangan, akan menarik kebingungan, akan menarik kesempitan gitu. Jadi kalau Anda sekarang sedang kok merasa kurang terus, ya, kok merasa bingung hidup ini, ya, kok merasa kayaknya hidup ini sempit, ya. Kalau berdasarkan pendekatan energi yang diungkapkan oleh David Hawkins, itu kenapa? Karena kita punya energi di bawah 200, salah satunya cemas. Jadi cemas itu energinya 100, berarti di bawah 200, ya. Apa namanya, itu membuat kita merasa kekurangan, membuat kita merasa kebingungan, membuat kita merasa kesempitan. Maka saya ingin mengingatkan bahwa apa? Sesuatu semakin menjauh, termasuk rezeki. Bukan karena kurangnya usaha yang kita lakukan. Karena banyak orang yang usaha kerja keras, berangkat sebelum matahari terbit, pulang matahari sudah terbenam, sehingga jarang ketemu matahari. Ya. Ada yang menyebut kepala jadi kaki, jadi kepala, sudah berusaha keras. Kok rezeki menjauh ya? Saya ingatkan, sesuatu semakin menjauh termasuk rezeki, bukan karena kurangnya usaha yang kita lakukan, tetapi karena kita lupa bahwa kelancaran rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, dari kerja cerdas, ya, tetapi dari batin yang tenang. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan bahas bagaimana melepaskan cemas di dalam hati kita untuk membuka aliran rezeki yang deras. Ya. Jadi, terkadang rezeki itu bukan tidak mau datang. Ya. Kita hanya perlu melepaskan menggenggam cemas. Karena kita menggenggam cemas itu, ya, akhirnya apa? Nggak ada ruang. Maka yuk kita lepaskan genggaman cemas, sehingga ada ruang yang terbuka. Sehingga arus rezeki itu datang kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukannya, Mbak B? Ya. Nah, seperti biasa kan, ini yang saya tadi sampaikan ke Mas Nuga itu, harus ada amaliyahnya. Ya. Apa yang dilakukan agar kita itu memang terhindar dari cemas dan membuka aliran rezeki yang deras. Mau kita lanjutkan? Mau tahu caranya? Ya. Mau atau mau banget? Ya, coba ditulis. Mau atau mau banget? Kalau yang mau banget lebih dari 100 gitu ya, nah, kita lanjutin. Kalau nggak, baik, udah tahu nggak usah. Oh, mau banget ya. Oh, mau banget pakai D ini. Ini oke ya. Oke. Oke ya. Oke, mau banget. Nah, oke. Kalau gitu kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tentu bersihkan pipa rezeki yang tersumbat. Jadi kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu apa? Rezeki itu seperti aliran air. Allah itu mengirimkan rezeki terus kepada kita. Tidak menghentikan kirimannya. Cuman kok nggak sampai? Nggak sampai itu karena tersumbat. Pertanyaannya, apa yang menyumbat pipa rezeki yang datang kepada kita? Ternyata ini Bapak Ibu. Ya. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Jadi ternyata dosa itu ya bisa menghambat datangnya rezeki. Mungkin contoh paling fenomenal Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kan di surga. Berarti semuanya tersedia. Minta apa aja ada. Ya, kan gitu dijanjikan di surga ya. Ya, keinginan apa aja dipenuhi. Ya, apa namanya? Sesuatu yang tidak ada di dunia di situ ada. Ya, kenikmatannya luar biasa. Berarti kan rezekinya berlimpah. Ya, kalau kita analogikan gitu ya. Mau minta apa aja ada. Minta apa yang dibutuhkan ada. Apa yang diinginkan ada. Berarti rezekinya kan sangat berlimpah. Tiba-tiba dia melanggar satu perintah Allah untuk tidak memakan buah yang terlarang. Dia melakukan satu dosa, maka semua kenikmatannya dicabut sama Allah itu. Yang tadinya serba ada, ya, serba lengkap, hanya pindah ke dunia. Yang tadinya tinggal ngambil, tinggal metik, ya sekarang harus diusahakan, nanam dulu gitu ya. Harus berjuang dulu gitu ya. Nah, maka ya apa namanya? Perbuatan dosa itu ya bisa kemudian menghalangi rezeki yang datang kepada kita. Ya, dan ini memang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis ini. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Pipa rezekinya tersumbat, sahabat-sahabat sekalian. Ya, maka ya gimana Babi membersihkan pipa rezeki itu? Kalau pipanya mau bersih, maka pertama yang dilakukan lepaskan emosi negatif yang menumpuk dan menghambat aliran keberkahan. Ibarat pipa di rumah itu, ya, aliran air akan susah terhambat ngalir kalau ada sumbatan. Sumbatan dalam urusan rezeki itu adalah emosi negatif. Maka kalau ada yang masih punya emosi negatif, ya, terutama cemas, cemas apakah rezeki saya cukup atau tidak, cemas apakah setelah saya pensiun ini saya mantap tuh makan tabungan atau tidak, cemas apakah saya bisa membiayai anak saya, cemas apakah saya nanti bisa memberikan yang terbaik buat keluarga saya, cemas, ya, rezekinya takut ketukar macam-macam. Nah, itu dilepaskan. Lepaskan emosi negatif yang menumpuk dan menghambat aliran keberkahan. Ya, biasakan kita
melakukan introspeksi diri. Biasakan kita berdialog dengan diri sendiri. Kira-kira apa emosi negatif yang ada dalam diriku? Ya, boleh jadi itu iri, boleh jadi itu khawatir, ya, boleh jadi itu dengki, ya, boleh jadi hobinya suka membanding-bandingkan orang lain, boleh jadi hobinya suka menggosip, hatinya itu kotor gitu, dan salah satunya juga cemas. Maka lepaskan. Kalau kemudian sudah lepaskan itu, maka apa? Hapus kerikil dosa. Kerikil kelihatannya kecil. Tapi kalau itu semakin banyak kerikilnya menutupi pipa, akhirnya airnya nggak ngalir dengan deras. Maka sahabat sehati sekalian, ya, yuk kita hapus kerikil dosa yang menghalangi rahmat dan kelancaran hidup. Dengan cara apa? Sering-sering istighfar. Ya. Saya dulu dapat ilmu dari Syekh Ali Jabir ya. Istighfar terbaik itu dilakukan sebelum subuh. Mohon ampun kepada Allah. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Rasulullah yang sudah dijamin maksum, setiap hari itu masih mohon ampun kepada Allah. Di dalam satu riwayat 70 kali, di riwayat lain 100 kali. Ya katakan 70 kali. Pertanyaan saya, berapa kali kita sehari istighfar kepada Allah? Seharusnya kan lebih banyak dibandingkan Rasulullah ya. Karena Rasulullah ya sudah dijamin maksum tuh. Itu pun masih istighfar ya. Kita yang setiap hari bermaksiat ya, seharusnya istighfarnya jauh lebih banyak dan insya Allah itu akan melancarkan pipa rezeki kita. Kerikilnya dicabut satu-satu pelan-pelan, akhirnya apa? Aliran airnya jadi semakin deras. Dan kalau itu sudah, yang ketiga, ubah energi stagnan, energi cemas, energi merasa kekurangan, kok aku kurang terus gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa pembahasan pengembangan diri, scarcity mentality. Scarcity itu mental selalu merasa kurang. Diubah dengan abundant mentality. Menjadi energi yang mengalir cukup, melimpah. Allah memberikan kelimpahan kepada saya, maka kemudian saya berbagi. Allah memberikan hal-hal yang banyak kepadaku, maka aku kemudian akan sebarluaskan. Ya, sebagaimana tagline Kampung Ekopreneur, menyuburkan dan mengalirkan kebaikan. Ya, kita akan bisa mengalirkan kalau kita merasa berlimpah. Nah, kalau kita merasa tidak berlimpah, susah kemudian mengalirkan. Maka sahabat sehati sekalian, ya, setiap hari harusnya kita bertanya, apa yang hari ini membuat hatiku kotor? Atau juga pertanyaan, apa yang hari ini membuat aku bermaksiat kepada Allah? Kemudian ucapkan dengan pelan, ya Allah, bersihkan hati dan pipa rezekiku, agar berkahmu bisa mengalir deras kepadaku. Bersihkan hatiku yang kotor, bersihkan pipa rezekiku, agar hambatan rezeki datang kepadaku itu nggak ada, lancar. Coba kalau setiap malam Anda melakukan ini, kira-kira dampaknya gimana nih? Setiap malam Anda bertanya, apa yang hari ini membuat hatiku kotor? Apa yang hari ini membuat aku berbuat dosa? Apa yang membuat hari ini aku bermaksiat kepada Allah? Apa yang membuat hari ini hatiku galau? Kemudian Anda mengatakan, ya Allah, bersihkan hati, bersihkan pipa rezekiku, agar berkahmu bisa mengalir deras kepadaku, dan aku pun bisa mengalirkan itu kepada banyak orang. Coba dipraktekkan Bapak Ibu. Ya. Terutama yang kalimat di bawah itu ya. Apa yang hari ini membuat hatiku kotor? Kalau hari ini kita sedang memulai hari ini, boleh. Apa yang pekan ini membuat hatiku kotor? Silahkan direnungkan. Apa saja kira-kira. Dan kemudian diiringi dengan, ya Allah, bersihkan hati dan pipa rezekiku, agar berkahmu bisa mengalir deras kepadaku. Dan aku pun bisa mengalirkan deras kepada orang-orang di sekitarku. Silakan saya beri waktu 30 detik ya untuk mengulang kata yang tertulis itu. Atau Anda mau tambahkan juga boleh. Apa yang pekan ini membuat hatiku kotor? Kemudian ucapkan pelan, ya Allah, bersihkan hati dan pipa rezekiku, agar berkahmu bisa mengalir deras kepadaku. Boleh ditambah. Dan aku pun bisa mengalirkan deras kepada orang-orang di sekitarku. Oke ya, yang pertama sudah ya, bersihkan pipa rezeki. Mudah-mudahan 1.000 orang yang sudah hadir di ruang Zoom ini, ya, termasuk yang hadir di ruang YouTube, ya, mudah-mudahan tahu apa yang membuat hatinya kotor, dan setelah itu mengadu kepada Allah. Bersihkan hati dan pipa rezekiku, agar berkahmu bisa mengalir deras kepadaku, ya Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yakin bahwa rezeki sudah dijamin. Ya. Allah sudah menegaskan tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Jadi kita dijamin, ya. Hewan ternak aja dijamin, apalagi lagi. Jadi kita itu dijamin rezekinya oleh Allah. Maka nggak usah khawatir. Ya.
Rasa cemas muncul bukan karena rezeki tidak diberikan oleh Allah, tapi karena kita meragukan Ar-Razzaq, meragukan Sang Maha Pemberi rezeki. Sang Pemberi rezeki mah ngasih terus tuh, ya. Ibarat orang mah dia ngirim terus tuh. Tapi kok nggak sampai kepada kita? Ya nggak sampai kepada kita karena kita punya rasa cemas. Maka sekali lagi saya tegaskan, rasa cemas muncul bukan karena rezeki tidak diberikan oleh Allah, tapi karena kita meragukan Ar-Razzaq, meragukan Sang Maha Pemberi rezeki kepada kita. Ya, maka pertanyaannya, gimana Pak supaya meyakinkan bahwa Allah sebagai Ar-Razzaq, bahwa Allah sebagai pemberi rezeki? Ya, yang pertama ini, ya, coba kita ucapkan bareng-bareng ya. Aku yakin rezekiku sudah dijamin Allah dan tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, tidak akan terlewat, serta tidak akan berkurang dari takarannya. Yuk kita masukkan ke dalam pikiran kita, masukkan ke dalam hati kita, bahwa aku yakin ya Allah, rezekiku sudah dijamin oleh Engkau, dan tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, datang tepat waktu, tidak akan terlewat, serta tidak akan berkurang sedikit pun dari takarannya. Nah, silakan ya, tulisan yang di slide itu dibaca pelan-pelan, masukkan ke dalam hati kita untuk meyakinkan bahwa rezeki kita sudah dijamin sama Allah, bahwa rezeki kita itu nggak ketuker, bahwa rezeki kita itu nggak akan terlambat, nggak akan terlewat, dan insya Allah rezeki kita nggak akan berkurang sedikit pun, sepeser pun, karena sudah dijamin oleh Allah. Ya, yang kedua, aku percaya sumber rezeki bukan dari manusia, bukan dari jabatan atau usaha semata, melainkan dari Allah yang menggerakkan segalanya. Kalau Allah tidak menggerakkan, walaupun kita sudah bekerja keras, walaupun kita punya bisnis, nggak lancar, nggak datang rezeki itu. Maka yuk kita ucapkan pelan-pelan bareng-bareng. Aku percaya sumber rezeki bukan dari manusia, jabatan, atau usaha semata, melainkan dari Allah yang menggerakkan segalanya. Ya. Dan yang ketiga, aku percaya saat aku tenang dan bersyukur, Allah sedang menyiapkan jalan rezeki dari arah yang tak kusangka. Yuk, kita ucapkan bareng-bareng lagi. Aku percaya saat aku tenang dan bersyukur, Allah sedang menyiapkan jalan rezeki dari arah yang tak kusangka-sangka. Jadi kalau kemudian kita tenang, kita percaya bahwa rezeki itu dari Allah. Karena kita yakin bahwa rezeki dari Allah, dijamin oleh Allah, nggak bakal tertukar, membuat kita tenang. Dan kemudian kita iringi dengan bersyukur, percayalah bahwa Allah sedang menyiapkan jalan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya. Dan yang keempat, aku percaya rezeki bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, kasih sayang, ilmu, keluarga, dan waktu yang bermanfaat itu juga rezeki. Jadi kalau Anda punya kesehatan, syukuri. Ya. Anda keluarganya penuh kasih sayang, penuh cinta, syukuri. Ya. Anda punya dapat ilmu, ya syukuri. Punya banyak waktu yang bermanfaat, syukuri. Itu yang kedua, ya. Dan langkah yang terakhir, ya, agar apa namanya, rezeki kita deras, ya. Anda tentu langkah ketiga. Tapi langkah yang ketiga, sebelum saya sampaikan, yuk kita yakini ya, bahwa rezekiku sudah dijamin deras. Tugasku bukan cemas, tapi ikhtiar yang berkualitas. Nah, ini boleh jadi quote hari ini nih, ya. Apa? Rezekiku sudah dijamin deras. Kita harus yakin dulu bahwa rezeki kita dijamin deras. Mentalnya itu mental abundant, berlimpah, mental kaya, bukan mental kurang. Ya. Rezekiku sudah dijamin deras. Tugasku bukan cemas, tapi ikhtiar yang berkualitas. Nah, diulangi lagi. Rezekiku sudah dijamin deras. Tugasku bukan cemas, tapi ikhtiar yang berkualitas. Supaya kemudian mendarah daging, boleh ditulis di chat nih. Ya, rezekiku sudah dijamin deras, tugasku bukan cemas, tapi ikhtiar yang berkualitas. Silakan, saya beri waktu 30 detik ya, untuk menuliskan. Yang di YouTube juga boleh ditulis, ya, yang di Zoom juga boleh ditulis, gitu ya. Bahwa rezekiku sudah dijamin deras. Yakin ya, rezekinya sudah dijamin deras ya. Rezekiku sudah dijamin deras, ya. Tugasku bukan cemas, tapi ikhtiar yang berkualitas. Ya, oke. Sudah ada berapa ini? 14-an orang nulis ya, nambah lagi. Rezekiku sudah dijamin deras, tugasku bukan cemas, tapi ikhtiar yang berkualitas. Nah, ulangi lagi. Ya, rezekiku sudah dijamin deras, tugasku bukan cemas, tapi ikhtiar yang berkualitas. Nah, wah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang nulis dari lubuk hati yang paling dalam saya doakan setelah ini rezeki Anda deras. Tapi ingat, jangan cemas. Tapi ingat,
harus melakukan ikhtiar yang berkualitas. Bungkus ya, bungkus. Kita lanjut nih. Nah, yang terakhir, melewati jalan tol menuju rezeki yang tak terduga. Kan yang asik tuh rezeki tak terduga ya. Kalau rezeki yang diduga, ini tanggal 25 gajian, pasti sudah transfer nih, lihat handphone ya. Karena di beberapa perusahaan kan gajiannya tanggal 25, udah masuk nih gitu ya. Nah, kita ingin berharap rezeki-rezeki yang tak terduga gitu. Kan asik ya, dapat rezeki kejutan-kejutan dari Allah gitu ya. Ya, seneng kalau gitu ya. Karena apa? Innallaha huwa rojaku dul kuwatil matin. Apa itu? Sungguh Allah dialah pemberi rezeki. Allah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah sangat kuat ya, sangat kokoh kalau ngasih rezeki bisa banyak sekaligus. Ya, dan nggak habis-habisnya karena kekuatan dan kekokohannya itu. Maka saya mengajak, yuk usahakan rezeki dengan optimal. Melalui apa? Melalui jalur bumi. Anda bisa bekerja, Anda bisa menjadi ahli. Ya. Sering saya ungkap ini ya. Ya, guru bisnis saya bertanya, Mas Jamil, binatang apa yang paling disukai? Saya suka kupu-kupu. Kalau suka kupu-kupu, jangan kejar kupu-kupu itu. Sebab kalau dikejar, dia akan terbang. Ya. Dan kalau ketangkap, boleh jadi sayapnya rusak. Terus bagaimana kalau saya suka kupu-kupu? Apa jawabannya? Menarik. Ciptakan taman bunga, maka kupu-kupu itu akan datang. Begitu juga, jangan sibuk jangan sibuk mengejar-ngejar rezeki. Karena dikejar, boleh jadi nggak ketangkep. Lalu terus gimana supaya rezeki datang kepada kita? Jadilah seorang ahli. Jadilah taman, maka kupu-kupu akan datang. Jadilah seorang yang ahli, maka rezeki akan mendatangi. Pertanyaan saya, apa keahlian Anda sekarang? Boleh juga berbisnis, ya. Boleh jadi Anda juga berinvestasi, ya. Ya. Anda punya jaringan profesional, ya. Dan kemudian Anda mengambil keputusan-keputusan yang cerdas, sehingga Anda insya Allah rezekinya berlimpah karena ada jalur bumi. Tapi jangan lupakan juga ada jalur langit. Apa itu jalur langit? Hubungan kita dengan Allah ditingkatkan. Kan, kalau misalnya saya dekat sama Mas Nuga nih, tiba-tiba dia bilang, Beh, lagi ada keperluan, Beh, bisa bantu. Lah kalau saya dekat, ya kemungkinan dia bisa dibantu lah. Ya. Tapi kalau baru kenal, saya lagi, ya, saya belum lama ini ketemu orang di masjid gitu ya. Setelah ketemu, ya, saya nggak terlalu kenal baik kan. Dia minta nomor HP, ya. Begitu minta nomor HP, setelah itu, nelpon, minta apa, eh sesuatu lah gitu ya. Dan mintanya nggak gede itu ya. Mintanya ratusan juta gitu. belum kenal dekat. Ya nggak dikasih lah ya. Maka kalau kita hubungan kita dekat dengan Allah, insya Allah kita minta dikasih. Apalagi itu keberkahan usaha, bisnis yang halal, ya. Nah, insya Allah itu juga memperlancar ya. Kalau toh, loh, tapi dengan usaha konsisten dengan yang halal ini, saya untungnya cuma 10 juta, itu teman saya nggak halal 100 juta. Boleh jadi yang 100 juta itu cepat hilang, tapi 10 juta Anda itu penuh keberkahan. Bisa digunakan banyak manfaat, nggak usah khawatir. Ya. Dan kemudian, apa? Doa orang-orang yang kita bahagiakan. Makbul deh. Maka tugas kita, gimana kita membahagiakan orang lain. Gimana kita menyuntikkan kebahagiaan pada hati orang lain. Dan begitu dia disuntikan, dia akan berdoa. Ya. Sekali-kali itu bayar tukang parkir ya jangan 2.000 ya. Coba kasih yang warna merah 100.000. Pakai dia bahagia. Itu insya Allah doanya makbul gitu ya. Memberikan kejutan-kejutan ya. Apa namanya? Ngasih tips yang gede kejutan gitu ya. Kalau teman saya ngatakan kalau sedekah brutal gitu. Membuat orang itu kaget gitu. Wah, itu doanya makbul. Ya. Dan kemudian kebersihan hati kita sendiri. Hati kita bersihkan gitu ya. Dan kemudian yang penting juga amalan-amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa itu apa? Amalan yang jarang dilakukan orang. Contohnya apa itu? Amalan yang jarang dilakukan orang. Susah kan orang bangun pagi ya. Sebelum jam 4 bangun kan jarang gitu ya. Itu amalan luar biasa. Maka bangun pagi sebelum subuh. Ya. Untuk kemudian mendekat kepada Allah. Itu kan amalan yang menurut saya luar biasa. Ya. Sholat dua. Amalan luar biasa loh itu. Kenapa? Di saat orang sedang bekerja, mungkin sedang olahraga, giat-giatnya, tiba-tiba suruh berhenti sejenak. Kemudian sholat duha. Ya, silaturahmi. Itu dalam era sekarang amalan luar biasa. Karena ada orang, ngapain silaturahmi sih? Lebih baik nonton drama Korea. Atau drama Cina. Atau nonton TikTok lebih menghibur. Kalau kita datang silaturahmi ke orang, malah kemudian kita beda pendapat, malah kita berantem gitu kan. Silaturahmi pun itu amalan yang luar biasa. Menurut saya sedekah juga amalan luar biasa. Orang itu megang harta, nyari harta dipegang, kita sumbangin. Ya. Dan insya Allah, kalau itu dilakukan, berbagai kebaikan akan datang kepada kita. Ya. Jadi, kata kuncinya apa? Jemput rezekimu dengan jalur bumi, lakukan jalur langit agar rezekimu diantar. Enak ya? Kalau ada rezeki yang dijemput,
Nah, pakai jalur bumi. Tapi kita juga punya rezeki yang diantar. Tiba-tiba lagi duduk, diantar. Nih, tiba-tiba saya lagi di tempat training, lagi nyiapin bahan ini, ada yang WhatsApp. Barusan transfer. Lumayan. Itu kan rezeki diantar namanya. Maka ayo saya ngajak Bapak Ibu untuk apa? Rajin jemput rezeki, tapi jangan lupa juga berharap rezeki itu diantar juga. Itu ada dialog yang menarik dia antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i kan mengatakan rezeki itu dijemput. Kata Imam Malik enggak, diantar, dijemput, diantar, dijemput, diantar ya. Ya. Tapi karena diskusinya orang berilmu, nggak berantem ya. Akhirnya Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwa rezeki itu dijemput, maka dia keluar dari rumahnya Imam Malik. Begitu keluar, nggak jauh dari situ tetangganya panen anggur ya. Maka dia ikut memanen anggur ya. Karena dia ikut membantu, akhirnya kan dikasih. Begitu dikasih, Imam Syafi'i mengatakan, saya akan buktikan kepada Imam Malik, saya akan tunjukkan bahwa rezeki itu dijemput. Maka anggur itu diterima, kemudian dicuci, dibersihkan, ditaruh di suatu tempat, dihidangkan ke Imam Malik. Dan Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Malik, bukankah rezeki dijemput? Kalau saya tetap di sini, saya nggak dapat anggur itu. Apa kata Imam Malik? Bukankah aku dari tadi juga di sini? Dan aku juga dapat anggur itu. Nah, siapa yang ingin rezekinya banyak yang diantar ke rumah nih? Kalau saya berharap rezeki saya banyak diantar ya. Ya, ya, ini sebagai pamer nih, batik nih, baju hitam ini ya. Ini dikasih, nggak tahu nih Pak Medi ikut nggak di sini. Saya mau ada training di sini, ada hari yang tolong pakai seragam hitam. Waduh, seragam hitam yang mana ya? Tiba-tiba ada kiriman paket. Saya buka, ini baju warna hitam ini. Dan akhirnya saya pakai ini. Ya, itu rezeki diantar Bapak Ibu. Sahabat sehati sekalian. Coba yang mau rezekinya diantar, tulis, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau. Gitu. Rezekinya diantar semakin banyak, tiba-tiba dapat beasiswa, tiba-tiba dikasih tanah, ya, tiba-tiba dikasih rumah. Saya mau, alhamdulillah, yang saya mau banyak nih Mas Nuga. Saya doakan dari lubuk hati yang paling dalam, ya Allah, saksikan ya Allah. Mereka ingin dapat rezeki yang diantar ya Allah. Engkau pemilik rezeki ya Allah. Engkau ar-Razzaq ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Maka kirimkan rezeki kepada orang-orang yang ingin rezekinya diantar kepada mereka ya Allah. Ya. Jadi jemput rezekimu dengan jalur bumi, lakukan jalur langit agar rezekimu diantar. Ya. Oke, maka melepaskan cemas membuka aliran rezeki pada pagi hari ini, ya, 3 hal yang saya mohon Anda praktekkan supaya Anda itu cemasnya lepas, rezekinya deras. Yang pertama apa? Bersihkan pipa rezeki yang tersumbat. Ya. Yang kedua, yakini bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Dan yang ketiga, melewati jalan tol menuju rezeki tak terduga dengan mengamalkan apa? Jalur bumi dan jalur langit. Tapi kalau Anda ingin dapat rezeki yang diantar banyak, ya, maka jalur langitnya yang dikuatkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, maka saya tutup sebelum kita diskusi. Cemas itu menutup, syukur itu membuka, takut itu menghambat, percaya itu mengalirkan. Maka lepaskan cemasmu dan biarkan Allah bekerja melalui tenangmu. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Nuga. Silakan Mas Nuga. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Jamil untuk kesempatan sharingnya, ilmunya. Kemudian kita didoakan juga pagi hari ini, Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak. Ini sangat luar biasa. Gimana Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat sehati materinya pagi hari ini? Lengkap, mantap, bermanfaat banget. Jos Marco Jos, boleh kita ramaikan kolom chatnya tanda syukur kita sudah menerima materi dari Bapak Jamil. Mantap, amazing. Daging sangat bermanfaat, Alhamdulillah. Jos Marco Jos ya. Alhamdulillah karena sudah dirasakan manfaatnya semua. Ini adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang sudah kita terima, terutama nikmat ilmu adalah dengan mengamalkannya, ya, insya Allah ya. Izin Babe, kita akan buka sesi diskusi barangkali. Tapi sebelum itu, Be, dari MHJA yang sekarang, yang setelah pekan kemarin dan pekan ini kita bahas terkait dengan aliran rezeki, kedepannya MHJA series ini juga akan membahas tema-tema yang serupa ya, Be ya? Iya, betul. Temanya pokoknya seputar hati dan harta. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan berikutnya, saya menjalankan amanah guru saya untuk menciptakan miliarder-miliarder baru. Miliarder yang peduli dengan orang ya, bukan miliarder yang hanya fokus pada dirinya. Maka di kampung Ekopreneur itu salah satunya nanti ada itu Mas juga. Tafizpreneur, tadabur hafiz, tapi berkaitan dengan entrepreneur. Saya kan sudah punya Tafiz Leadership ya. Nah, sekarang saya buka Tafizpreneur. Dari situ nanti akan lahir miliarder-miliarder yang dia peduli kepada negeri ini, yang kemudian keberadaannya akan memberi manfaat buat banyak orang. Ya, kan asik ya. Kalau orang kaya raya hidupnya peduli. Ya, sebagaimana pekan lalu kita bahas, ya harta terbaik itu harta di tangan yang tepat, yaitu orang-orang yang soleh. Gitu Mas juga.
Masya Allah. Jadi memang Kampung Ekopreneur ini menggagas salah satunya materi-materi MHJA membahas hati dan harta ya, seputar hati dan harta. Nah sebetulnya Be, kalau saya boleh tanya lebih dalam, sebetulnya kan sekarang Babe sedang fokus di Kampung Ekopreneur ya. Ya. Nah itu sebetulnya proyek apa, kemudian nanti seperti apa programnya, dan kira-kira nanti akan ada hal-hal apa nih yang bisa di-share ke Bapak Ibu Ayah Bunda sahabat-sahabat sekalian. Ya, setelah saya dapat amanah dari guru saya itu bagaimana melahirkan miliarder itu, akhirnya saya banyak belajar, banyak mengkaji. Ternyata ada salah satu ajaran agama Islam itu yang luar biasa ya, itu tentang wakaf. Tapi wakaf produktif, bukan hanya wakaf sekedar bangun masjid, bangun sekolah. Tapi wakaf produktif, wakaf yang kemudian dibuat untuk bisnis dan hasil dari wakaf itu digunakan untuk pemberdayaan. Jadi pemberdayaannya bukan dari uang pokoknya, tapi dari hasil pemberdayaannya ya. Dan bahkan wakaf produktif itu bisa gini Mas Duga, menarik juga itu ya. Jadi seandainya saya wakaf di situ, ya akhirnya apa? Saya dapat bagi hasil dari situ. Misalnya, nanti kalau usahanya dapat bagi hasil ya, saya minta 40% aja dari keuntungan, yang 60 silahkan gunakan untuk umat. Dan karena itu wakaf Mas juga, itu bisa diwariskan ke anak cucu. Ya, jadi saya kebetulan mendampingi banyak pensiunan kan, orang pensiun itu bingung gimana ya, kalau langsung dibagi-bagi anak-anak takut khawatir rebutan harta warisan ya. Tapi kalau di wakaf jadi enak tuh. Karena kalau wakaf itu kan sudah bukan milik dia, sudah milik umat. Tapi hasilnya dia masih terus dapat gitu. Kan itu asik kalau kayak gitu ya. Apa namanya? Tergantung nanti kesepakatan mau dapat berapa. Jadi saya tertarik itu di Bandung itu ada itu Mas Duga. Ada warung Ampera itu, warung nasi Ampera di Jalan Pasteur itu. Itu Ya. wakaf produktif tuh. Ya. Oh. Pembiayaannya pakai uang wakaf, hasilnya bagi hasil. Nah, dari hasil itu yang mewakafkan dapat bagi hasil, uang yang lainnya ya bagi hasil apa keuntungan yang lainnya itu digunakan untuk memberdayakan orang miskin, membuat sekolah rumah sakit gratis gitu, dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Pokoknya keren itulah. Masya Allah. Jadi justru itu next level dari materi pagi ini, Beh ya. Jadi Ya, setelah kita melepaskan betul. emas, ini kita memberdayakan gitu, Beh ya. Ya, makanya di situ juga nanti ada ini Mas, ada yang dari dulu digagas oleh Bu Sofi itu kan Kampung Hening ya. Kampung itu kan bagaimana supaya hati kita itu makin jernih, hati kita itu makin bersih, dan insya Allah karena hati bersih, hati jernih, rezeki akan datang kepada kita silih berganti tiada henti. Masya Allah. Tapi Beh mungkin pertanyaan selanjutnya, ini hanya digagas oleh Babe Jamil atau sebetulnya ada beberapa stakeholder lain, Beh? Wah, kalau saya pokoknya kalau dalam urusan kebaikan nggak mau sendirian. Ya, jadi saya pilih orang-orang terbaik ini siapa yang jago urusan ini ya. Oh, untuk investasi saya punya sahabat namanya Mas Burhan. Ya, saya rekrut tuh. Oh, untuk urusan manajemen bisnis saya Pak Ato ini dulu orang Astra. Kalau Pak Burhan ini selain dia dulu direktur di Tempo Group ya, dia juga punya investasi banyak bisnis gitu ya. Kemudian siapa lagi nih pengusaha? Pak Teguh. Pak Teguh itu alumni Academy Trainer yang juga pebisnis gitu. Kemudian saya rekrut siapa ini ahli wakaf ini? Kebetulan dosen pembimbing saya itu Pak Imam Sabtono, saya ajak juga gabung. Siapa ini yang kemudian ahli urusan ini? Oh, ini ada teman saya yang di Basnas ya, sebagai deputi di sana gitu, saya tarik juga. Sehingga Pak lengkap ya, kata guru saya, namanya kebaikan jangan serakah diambil sendiri, kebaikan harus dibagi-bagi gitu Mas juga. Tentu ada juga yang gimana supaya kemudian nanti healing-healingnya jalan dengan lancar. Ada Bu Sofi juga di situ. Makanya itu Masya Allah. Mas juga, saya akan tinggal di situ juga insya Allah bangun rumah. Ya. Oh iya, Beh. Ya. Katanya Desember ini, Beh ya, kalau sesuai jadwal. Insya Allah kalau Desember lancar ini ya. Amin, insya Allah. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sahabat sehati kita sudah disampaikan ya tadi materi-materi tentang hati dan harta ini akan terus kita bahas ya. Insya Allah nanti Kampung Ekopreneur akan terus memfasilitasi hal tersebut. Tapi sebelum itu tadi Nuga lihat di kolom chat banyak yang nanya. Pengen tahu dong apa sih Kampung Ekopreneur, apa sih Kampung Ekopreneur. Izin Bapak Ibu, sambil kita sebelum dibuka sesi Q&A kita nonton dulu ya. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Hari ini, dunia seolah bertumbuh. Tapi faktanya, tidak semua ikut bertumbuh. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25%. Deforestasi dinilai menjadi penyebab banjir bandang. 11,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. 1% orang terkaya di dunia ternyata menguasai hampir separuh kekayaan global. Sementara miliaran yang lainnya berjuang hanya untuk bertahan hidup. Di Indonesia, lebih dari 26 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan hampir 60%-nya bekerja hanya berpenghasilan pas-pasan. Ironinya, isu-isu ini jarang masuk ke ruang publik. Yang viral adalah hiburan, bukan realitas sosial. Sementara di balik layar, UKM yang menyerap 97% tenaga kerja justru jadi kelompok yang paling rapuh. Dan ketika UKM goyah, daya beli jatuh, rasa percaya diri bangsa pun ikut menurun. Ekonomi rakyat yang mestinya jadi tulang punggung, kini justru jadi beban negara. Akibatnya, tekanan ekonomi menjalar ke masalah sosial,
keluarga, bahkan meningkatkan gangguan mental di kalangan usia produktif dan generasi muda yang mulai kehilangan harapan akan masa depannya. Itulah yang paling mengkhawatirkan hari ini. Manusia modern kehilangan kedamaian dalam dirinya sendiri. Data WHO menyebutkan lebih dari 280 juta orang di dunia mengalami depresi di tengah dunia yang katanya serba maju. Kita membangun gedung tinggi, tapi hati kita semakin rapuh. Kita memoles citra, tapi kita lupa untuk memulihkan jiwa. Bahkan alam pun ikut sakit. Polusi, deforestasi, eksploitasi terus terjadi. Dari sini kita bisa melihat banyak manusia yang kehilangan arah. Kita punya segalanya, harta, kuasa, ilmu, teknologi, tapi seringkali lupa makna. Kita sibuk membangun kesuksesan, tapi lupa menanam keberkahan. Karena itulah Kampung Ekopreneur hadir. Sebuah gerakan yang menyatukan yang bercerai-berai. Antara manusia dan alamnya. Antara ekonomi dan nuraninya. Antara kemajuan dan keberkahannya. Masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Dakwah transformatif dan penguatan komunitas berbasis prinsip wakaf berkelanjutan. Pesantren yang mengusung spirit dan ruh Al-Quran yang diterapkan dalam adab, nilai karakter yang bisa mengembangkan jiwa leadership untuk bisa menghadirkan kesuksesan dan kebermanfaatan buat masyarakat dan bangsa. Sebuah ruang spiritual healing berbasis wellness tourism dengan layanan retreat dan terapi holistik, di mana semua orang bisa menggali inner wisdom-nya yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Karena itu, kita dipanggil untuk berperan, membangun sistem yang lebih adil, memberdayakan sesama, dan menumbuhkan kemakmuran yang berkeadilan. Kami tidak hanya membangun sebuah tempat, kami menumbuhkan peradaban. Kampung Ekopreneur melahirkan manusia-manusia sukses mulia. Mari bergabung dalam perjalanan ini. Bukan sekedar menjadi saksi, tapi jadi bagian dari mereka yang menanam kebaikan dan akan terus hidup. Kita mulai dari Kampung Ekopreneur Louis Sadeng. Dari Sadeng untuk Indonesia. Baik Bapak Ibu, sahabat hati semua, Masya Allah. Jadi itulah salah satu alasan ya kenapa Kampung Ekopreneur ini digagas, Insya Allah ya. Jadi untuk Bapak Ibu ada yang mau terlibat gitu ya. Kalau tadi banyak juga lihat di kolom chat mau ikut, gimana caranya dan lain sebagainya gitu ya. Dan tadi di atas bahkan ada yang mau langsung ikut terlibat, ikut terjun gitu. Jadi Nuga juga sepertinya punya tanggung jawab untuk bisa memberikan ruang tersebut untuk Bapak Ibu dan Ayah Bunda, sahabat hati semua. Jadi untuk yang mau ikut terlibat aktif, berkontribusi di dalam Kampung Ekopreneur, Insya Allah kami membuka ruang kebaikan untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua, sahabat hati semua, Insya Allah. Semoga ini bisa menjadi jalan dan wasilah kebaikan kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk memperdayakan orang-orang di sekitar kita ya, Insya Allah. Jadi boleh minta tolong teman-teman, barangkali Bapak Ibu Ayah Bunda, pagi hari ini ada yang ingin mencurahkan rasa syukurnya setelah mendapatkan materi, kita dapat insight terkait dengan Kampung Ekopreneur. Nah ini Insya Allah, kalau mau ada yang langsung melakukan aksi nyata dengan berinfak, berwakaf, bersedekah, Insya Allah ya. Jadi Insya Allah Kampung Ekopreneur ini bisa menyediakan ruang tersebut untuk Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Jadi mohon doanya, semoga ini bisa berjalan dengan baik, ini bisa lancar. Allah izinkan kita untuk berkumpul sama-sama, bukan hanya di Kampung Ekopreneur, tapi di surganya Allah nanti ya. Silahkan, kalau mau langsung di scan atau di screenshot atau langsung disalin nomor rekeningnya di 989 910 0104 atas nama Yayasan Pesantren Ekopreneur Indonesia. Jazakumullah khairan jazaa, terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk bisa terus standby bersama kita sampai akhir di jam 6:58 ini ya. Jadi mohon izin Babe, sepertinya Babe juga ada waktu kuliah ya pagi hari ini. Mohon izin untuk bisa bantu dikuatkan deh, barangkali memberikan pesan-pesan atau juga nasihat-nasihat pada Bapak Ibu sahabat sehat yang sudah hadir pagi hari ini. Iya, selama ini banyak orang berpersepsi bahwa rezeki itu datang karena usaha kita, karena kerja kita. Jarang sekali yang menghubungkan dengan suasana hati kita. Maka melalui channel ini, saya mengajak ayo kita tata hati kita, ayo kita benahi hati kita, karena hati kita itu mempengaruhi rezeki yang datang kepada kita, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kebahagiaan kita. Dan salah satu aktivitas yang juga bisa menjernihkan hati itu mendoakan kebaikan. Ya. Kita saling mendoakan kebaikan, dan pagi hari ini dengan tulus, ya, dengan kita mulai konsep baru di MHJA series ini, kami ingin mengembangkan Kampung Ekopreneur. Mohon doa dari lubuk hati yang paling dalam ketulusannya agar ikhtiar kami ini berjalan dengan baik dan kemudian memberikan kontribusi besar buat Indonesia, sehingga Indonesia jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan kalau kita tumbuhkan ini bersama-sama, Kampung Ekopreneur menjadi milik kita bersama, bukan milik Jamil aja ini. Ya, karena memang
kita sudah sepakat untuk diwakafkan gitu ya. Sebagaimana teman-teman event kita yang menjadi panitia hari ini pun mewakafkan ilmunya, mewakafkan keahliannya untuk itu, sehingga itu kampung itu benar menjadi milik kita bersama. Dan saya berharap dari lubuk hati yang paling dalam, semoga kita bersama di dunia, dan insya Allah kita bisa bersama di surga, menatap bareng-bareng wajah Allah, memeluk kekasih Allah Muhammad SAW. Barangkali itu Bang Mas Nuga. Baik, Masya Allah. Vibes-nya sampai ke kita semua, alhamdulillah, Insya Allah ya. Ini semoga bisa menjadi pagi yang menggairahkan, pagi yang menginspirasi, pagi yang memberikan bekal buat kita semua. Jadi siapkah kita berkumpul di Kampung Ekopreneur? Kalau siap, boleh dong kita sama-sama ketik di kolom chat Kampung Ekopreneur. Insya Allah semoga ini menjadi wasilah atau doa-doa kita supaya nanti kemudian kita bisa berkumpul di sana ya. Silahkan diketik Kampung Ekopreneur. Insya Allah ini semoga jadi doa yang Allah dengar di pagi hari ini. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Bapak Jamil sekali lagi untuk kesempatannya pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat hati semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan masih dengan tema seputar hati dan seputar harta ya. Minta tolong untuk informasi materi atau tema pekan depan ditampilkan teman-teman supaya nanti Bapak Ibu Ayah Bunda bisa semakin mengurai kira-kira apa saja yang perlu saya siapkan dalam rangka pembelajaran di MHJ Series ini. Boleh minta tolong bantuannya ditampilkan teman-teman. Insya Allah nanti materi pekan depan masih seputar hati dan seputar harta ya. Dunia di tanganku bukan di hatiku. Nah ini insya Allah masih ada kaitannya. Hari ini kita dikuatkan terkait dengan hati dan harta, dan pekan depan kita akan dikuatkan kembali dengan tema dunia di tanganku bukan di hatiku. Nah untuk Bapak Ibu Ayah Bunda sahabat sehati yang mungkin hari ini belum join ke grup MHJ Series by Ekopreneur, jadi minta tolong teman-teman PA ini atau dari Mbak Clara bisa dilampirkan link grupnya supaya nanti bisa bergabung di sana. Insya Allah sekali lagi kami mohon doanya semoga gerakan ini, perjalanan ini bisa menjadi perjalanan yang bisa sama-sama kita tempuh dalam rangka menebar kebermanfaatan untuk banyak orang ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah karena kegiatan kita sudah jam 7 lewat ya, kemudian juga akan aktivitas selanjutnya, Bapak Ibu juga akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini. Jazakumullah khairan jaza. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.